Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat siang teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan mencoba menelah sebuah kasus sederhana yang mana dua kasus sederhana itu akan berkaitan dengan judul video admin pada hari ini, yaitu simulasi kasus dua guru berijazah yang sama melamar formasi guru kelas SD. Apa yang terjadi? Jadi di sini sebelum pilih formasi P3K, nonton dulu video ini teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke videonya tentang simulasi kasus dua guru berijazah yang sama melamar formasi guru kelas SD berdasarkan Peraturan SE Direktur Jenderal Pendidikan Kebudayaan dan berdasarkan aturan resmi Kemenpan RB tentang formasi P3K. Jadi kira-kira informasinya seperti apa? Kita langsung simak saja di video yang sederhana ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, admin akan menampilkan sebuah kasus sederhana meskipun tulisan admin di sini acak-acakan, namun yang penting adalah makna dari video itu sendiri teman-teman ya, bukan dari kecantikan atau luar biasanya sebuah video, tapi dari makna dari apa yang kita bisa petik manfaat dari sebuah video yang ditampilkan oleh seorang YouTuber. Seperti itu menurut saya ya. Makanya video-video saya selama ini tidak ada yang saya terlalu edit ataupun jarang video saya yang luar biasa intro dan apanya. Oke teman-teman, diperhatikan di sini ada sebuah sekolah bernama SDN 1 Mawar. Nah, di SDN 1 Mawar itu ada 3 guru yang merupakan guru honorer di sana dan juga akan melamar menjadi guru P3K. Kebetulan di sekolah tersebut ada formasi yang disediakan walaupun formasinya cuma satu, yaitu formasi guru kelas SD. Jadi nama sekolahnya adalah SDN 1 Mawar, formasi guru P3K, guru kelas SD, jumlah formasinya cuma satu. Guru honorer yang akan melamar formasi tersebut ada 3. Yang pertama Andi, yang kedua Ibu Tini, dan yang ketiga adalah Pak Aris. Ketiga guru tersebut adalah guru yang sudah mengabdi lama di SDN 1 Mawar. Seperti itu ya. Jadi alur ceritanya seperti itu. Jadi ada 3 guru honorer yang memiliki ijazah S1 dan akan melamar guru P3K di tahun 2021 di tes pertama. Dan mereka harus melamar di formasi yang disediakan di sekolahnya. Jadi tidak bisa pindah ke sekolah lain kecuali memang tidak ada formasi yang disediakan teman-teman ya. Jadi si guru ini ada 3. Yang pertama itu adalah Pak Andi, Pak Andi yang merupakan juga guru kelas di sekolahnya. Ibu Tini yang juga merupakan guru kelas. Kemudian Pak Aris yang juga merupakan guru kelas. Meskipun ketiga guru tersebut adalah guru kelas, diberikan kepercayaan memegang kelas mulai dari kelas 3, 4, 5. Kebetulan si Andi ini adalah guru kelas 3, kemudian Ibu Tini adalah guru kelas 4, dan Pak Aris adalah guru kelas 5. Namun ternyata ijazah mereka ada sedikit perbedaan meskipun 2 diantaranya memiliki ijazah yang sama teman-teman ya. Nah, kita identifikasi dulu ijazah dari Pak Andi. Pak Andi ini adalah guru kelas 3 di sekolah atau SDN 1 Mawar. Dia berijazah S1 ekonomi. Jadi Pak Andi berijazah sarjana ekonomi. Kemudian keterangan sertifikat pendidiknya, Pak Andi belum memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu. Jadi Pak Andi belum memiliki sertifikat pendidik dan sementara mengajar di kelas 3 di SDN 1 Mawar. Kemudian guru yang kedua atau guru honorer yang kedua adalah Ibu Tini. Ibu Tini ini punya ijazah yang sama dengan Pak Andi, yaitu S1 ekonomi. Namun yang membedakan, Pak Andi ini memiliki sertifikat pendidik mata pelajaran ekonomi dengan kode Serdik 210 atau 210. Jadi keunggulan dari Ibu Tini ini memiliki sertifikat pendidik dengan kode 210 ekonomi. Kemudian guru yang ketiga adalah Pak Aris. Pak Aris ini adalah merupakan guru kelas 5. Ijazahnya sangat linier dengan formasi yang disediakan, yaitu PGSD.
Nah, namun Pak Aris ini tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, sekarang teman-teman sudah paham semua mulai dari alur cerita pertama tentang identifikasi ijazah sertifikat pendidik dari ketiga guru yang merupakan guru honorer di SDN 1 Mawar. Yang mana di SDN 1 Mawar itu ada formasi guru P3K teman-teman, yaitu guru kelas SD, yang mana jumlah formasinya itu hanya satu yang disediakan. Nah, peraturannya berdasarkan ketentuan dari Menpan RB di tes pertama, ketika disediakan formasi, maka guru honorer yang ada di sekolah yang ada formasinya itu harus melamar di sekolah tersebut, tidak boleh keluar sekolah kecuali jika kualifikasi akademiknya ataupun sertifikat pendidiknya itu tidak linier dengan formasi yang disediakan di sekolah induknya. Khusus tes pertama, maka guru tersebut bisa mencari jurusan yang sesuai dengan kualifikasi sertifikat pendidiknya ataupun kualifikasi akademiknya di sekolah lain. Seperti itu teman-temannya, tetapi tetap dalam satu instansi kabupaten atau kota, seperti itu, khusus untuk tes pertama. Nah, kalau kita perhatikan di kasus yang ada 3 guru ini teman-teman. 2 guru mempunyai ijazah yang sama, sedangkan 1 guru lainnya hanya berijazah PGSD. Nah, kira-kira bagaimana peluang ketiganya? Khusus Andi. Jadi kita telah satu persatu. Untuk Pak Andi yang berijazah S1 Ekonomi dan tidak memiliki sertifikat pendidik, jika kita berdasarkan peraturan yang ada, kita berdasarkan di tabel linearitas yang ada, maka secara otomatis Pak Andi ini tidak bisa melamar formasi guru kelas di SDN 1 Mawar. Kenapa? Karena ijazah Pak Andi adalah S1 Ekonomi. Jika kita melihat kualifikasi akademik dari Pak Andi itu tidak linier dengan guru kelas SD berdasarkan tabel linearitas terbaru. Seperti itu teman-teman. Nah, kita cek sertifikat pendidiknya Pak Andi, ternyata sertifikat pendidiknya Pak Andi itu tidak ada teman-teman ya. Sertifikat pendidiknya Pak Andi itu tidak ada. Jadi secara otomatis Pak Andi ini tidak bisa melamar guru kelas SD di SDN 1 Mawar. Penyebab utamanya karena terkendala di ijazah yang tidak linier dengan formasi guru kelas SD. Ketika ditanya apakah ada serdiknya, ternyata Pak Andi menjawab memang tidak ada sertifikat pendidiknya. Jadi tidak ada sertifikat pendidik yang bisa menolong Pak Andi tersebut. Nah, sekarang jadi secara otomatis Andi tidak bisa melamar di SDN 1 Mawar. Maka tinggallah 2 guru lainnya. Yang guru kedua adalah pelamar atas nama Ibu Tini, juga merupakan guru inti di SDN 1 Mawar yang berstatus guru honor. Ijazahnya sama dengan Pak Andi, yaitu berijazah S1 Ekonomi. Sedangkan serdiknya Ibu Tini ternyata memiliki sertifikat pendidik dengan kode 210 Ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu Tini bisa melamar formasi guru kelas SD di SD 1 Mawar atau harus bernasib sama dengan Pak Andi yang harus mencari sekolah lain untuk menyesuaikan dengan ijazahnya untuk melamar formasi? Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita perhatikan dari segi ijazah S1 Ekonomi, ternyata itu tidak linier juga teman-teman ya. Ijazah Ibu Tini itu tidak linier dengan formasi guru yang disediakan di SDN 1 Mawar, yaitu formasi guru kelas SD. Namun ada yang membedakan dengan Pak Andi karena Ibu Tini ternyata memiliki sertifikat pendidik ekonomi dengan kode linearitas 210. Nah, itu. Jadi secara otomatis Ibu Tini ini berhak mengikuti seleksi P3K di SDN 1 Mawar dengan memilih formasi guru kelas SD. Kok bisa? Jawabannya karena yang dilihat di Ibu Tini bukan faktor ijazah S1-nya, tapi yang dilihat karena Ibu Tini memiliki sertifikat pendidik Mapel Ekonomi dengan kode 210, dan kode 210 Ekonomi itu linier dengan 027 punyanya guru kelas SD berdasarkan tabel linearitas sertifikat pendidik. Dan teman-teman harus pahami bahwa saat memilih formasi ada 2 hal yang perlu teman-teman pahami dan dilihat. Yang pertama adalah sertifikat pendidik dan yang kedua adalah kualifikasi akademik, seperti itu. Dan jika guru itu memiliki sertifikat pendidik, maka yang jadi
patokan pertama adalah sertifikat pendidiknya. Namun ketika tidak memiliki sertifikat pendidik, maka yang dilihat kedua adalah ijazahnya, seperti itu. Maka Ibu Tini bisa melamar formasi guru kelas. Kemudian kita pindah ke kasus yang ketiga, atas nama Pak Aris. Pak Aris ini berijazah PGSD, kemudian serdiknya juga tidak ada. Nah, dari segi ijazah, Pak Aris ini sudah linier dengan untuk guru kelas SD. Jadi secara otomatis karena ijazah Pak Aris adalah PGSD sangat linier dengan guru kelas SD, maka Pak Aris bisa mengikuti seleksi P3K di SDN 1 Mawar bersaing dengan Ibu Tini yang juga ijazah S1 Ekonomi namun memiliki sertifikat pendidik 210. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau kita berbicara peluang antara Pak Aris dengan Ibu Tini, kira-kira mana yang lebih berpeluang untuk lolos di tes pertama? Nah, tentunya kita berbicara dulu tentang afirmasi. Nah, untuk afirmasi ada beberapa persyaratan. Nah, kemungkinan besar guru ini sudah memenuhi persyaratan semuanya. Nah, untuk Ibu Tini kemungkinan besar ada peluang untuk mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis karena memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang disediakan. Sedangkan Pak Aris ternyata juga mendapat afirmasi karena sudah berusia 45 tahun. Jadi Pak Andi ini mendapatkan afirmasi kalau tidak salah 15% ya teman-teman ya, tegur kalau salah, 15% untuk batas usia seperti itu. Namun dari hitung-hitungan afirmasi secara otomatis Ibu Tini ini berpeluang lolos untuk di tes pertama karena memiliki sertifikat pendidik. Namun itu tidak menutup kemungkinan Pak Aris lah yang juga lulus karena masih punya peluang di tes manajerial dan sosiokultural, dan lagian mengurangi gap afirmasi antara 15% dengan 100% seperti itu. Jadi keduanya masih punya peluang. Nah, sekarang kita jadi Pak Andi, bagaimana nasibnya Pak Andi? Nasibnya Pak Andi terpaksa Pak Andi berdasarkan aturan jika ingin tetap melamar guru P3K di tahun 2021 harus mencari harus keluar dari sekolahnya mencari jurusan atau formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan besar karena dia ijazah S1 Ekonomi harus mencari di SMP ya teman-teman, SMP atau SMA dalam kabupatennya sendiri, seperti itu. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini tadi Ibu Tini kan S1 Ekonomi ternyata bisa melamar melamar guru kelas di sekolahnya atau di SDN 1 Mawar. Kenapa? Ini buktinya teman-teman ya. Ijazahnya Ibu Tini S1 Ekonomi. Kemudian di tabel linearitas di bagian sertifikat pendidik itu kode 210 sertifikat pendidiknya itu mapel ekonomi ternyata linier dengan guru SD teman-teman ya. Jadi Ibu Tini ini bisa melamar formasi di SD, SMA, SMK dan SMP. Jadi memang berpeluang besar si Ibu Tini ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi aturan yang mengenai seperti itu. Nah, di sini untuk Pak Andi yang ternyata tidak memiliki formasi di sekolahnya karena tidak linier ijazahnya, maka Pak Andi harus mengikuti aturan tes pertama. Jadi kita bacakan dulu aturannya tes pertama teman-teman. Tes pertama hanya untuk guru honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak dapat melamar ke instansi lain. Kemudian yang kedua, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai harus melamar di formasi tersebut. Nah, jadi tidak boleh keluar kecuali memang tidak ada formasinya. Nah, di sini dasar hukum yang bisa dipakai oleh Pak Andi untuk bisa mencari formasi lain di instansi lain, di instansi dalam satu kabupaten atau di formasi di sekolah lain dalam satu instansi, yaitu jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Maksudnya begini, Pak Andi kan tidak linier ijazahnya, maka Pak Andi bisa tetap mencari formasi yang sesuai dengan ijazahnya di luar sekolahnya, tetapi tetap di dalam kabupaten yang sama. Tidak boleh keluar kabupaten, tidak boleh lintas kabupaten. Karena kenapa? Untuk lintas kabupaten itu diberlakukan untuk tes ketiga teman-teman. Seperti itu informasi singkat saya tentang simulasi kasus pendaftaran guru P3K di SDN 1 Mawar. Dan jika seandainya video ini ada kekeliruan, mohon ditegur dan dibalas di kolom komentar. Insya Allah kita bisa diskusi sebentar teman-teman ya. Dan jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Dan admin pada hari ini jangan lupa
selalu dukung channel ini agar bisa menjadi channel kebanggaan kita bersama dengan cara like, comment, and subscribe, dan bantu channel ini untuk segera menembus 15.000 subscriber. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.